Zaman dahulu kala, di sebuah desa yang subur di daerah Jawa Barat, hiduplah seorang janda kaya raya bernama Nyai Bagendit. Hartanya melimpah ruah, sawahnya terhampar luas, dan rumahnya paling megah di seluruh desa. Tapi sayangnya, kekayaan itu tidak membuat hatinya menjadi baik. Nyai Bagendit terkenal sangat kikir dan sombong. Ia tidak pernah mau menolong sesama, bahkan seringkali memarahi dan menghina warga desa yang miskin. Setiap kali ada yang datang untuk meminjam beras saat paceklik, ia selalu menolak dengan kasar. Enak saja mau pinjam. Kalian pikir aku dapat uang dari langit? Pergi sana. Begitu hardiknya. Warga desa sudah sangat terbiasa dengan perlakuan buruk Nyai Bagendit. Mereka hanya bisa mengelus dada dan berdoa semoga suatu saat Nyai Bagendit sadar akan kesalahannya. Ia lebih suka mengadakan pesta mewah untuk dirinya sendiri, memamerkan perhiasan emasnya yang berkilauan, dan menikmati makanan lezat sendirian, sementara tetangganya kelaparan. Baginya, harta adalah segalanya, dan orang lain tidak penting. Suatu hari, saat matahari sedang terik-teriknya, datanglah seorang pengemis tua ke rumah Nyai Bagendit. Pakaiannya kompang-kemping, tubuhnya kurus kering, dan jalannya tertiti-titi, dibantu sebatang tongkat. Dengan suara lirih, pengemis itu mengetuk pintu dan memohon belas kasihan. Tolong beri hamba sedikit air, hamba sangat haus, katanya memelas. Melihat pengemis dekil di depan rumahnya yang megah, Nyai Bagendit langsung naik pitam. Bukannya memberi air, ia malah keluar sambil membawa gayung dan menyiram pengemis itu. Berani-beraninya kau mengotori rumahku. Pergi kau, pengemis bau, jangan pernah kembali lagi, teriaknya dengan wajah penuh amarah. Pengemis tua itu basah kuyup dan terkejut. Dengan sedih, ia menatap Nyai Bagendit dan berkata, "Sungguh, tega perbuatanmu, Nyi. Ingatlah, kekayaanmu itu hanya titipan Tuhan." Setelah berkata demikian, pengemis tua itu berjalan pelan ke tengah jalan desa. Lalu, ia menancapkan tongkatnya ke tanah. Ajaib, dari lubang bekas tongkat itu memancarlah air yang sangat deras. Awalnya hanya kecil, namun lama-kelamaan air itu semakin besar dan meluap, seperti mata air raksasa. Warga desa yang melihat kejadian itu panik dan berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Mereka berteriak-teriak, "Banjir! Banjir!" Nyai Bagendit yang masih di dalam rumahnya tidak menyadari apa yang terjadi. Saat air mulai masuk ke rumahnya, barulah ia sadar. Ia panik melihat hartanya mulai terendam. Emas, perhiasan, dan peti-peti, uangnya mulai terapung. Bukannya menyelamatkan diri, ia malah sibuk trying menyelamatkan hartanya. "Hartaku! Hartaku! Jangan tenggelam!" teriaknya histeris. Tapi air bah datang begitu cepat dan kuat. Dalam sekejap, seluruh desa terendam air dan berubah menjadi sebuah danau yang luas. Nyai Bagendit pun ikut tenggelam bersama seluruh harta kekayaan yang begitu ia banggakan. Warga desa yang selamat menamakan danau itu Saitu Bagendet, yang artinya Danau Bagendet, untuk mengenang peristiwa tersebut. Dan sebagai pelajaran bahwa keserakahan dan kekikiran akan membawa kehancuran. Hingga kini, danau itu menjadi salah satu objek wisata terkenal di Garut, Jawa Barat. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu rendah hati, gemar menolong, dan tidak sombong atas apa yang kita miliki. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.